You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our Oke, hands are terima tied. kasih Ibu sebelumnya sudah It's not sudah memberikan saya kesempatan untuk berada di sini sharing bersama teman-teman juga. Eh, Perkenalkan semuanya, nama aku Sultana. Aku dari alumni alumni SMA Negeri Satu Sukan, baru saja jadi alumni tahun 2024. Aku sekarang kuliah di Poltek Malaya, jurusan keperawatan. It's up to you and it's up to me. No one can say what we Oke, terima kasih Ibu. right away. Eh, karena di sini saya akan menceritakan kenapa saya bisa masuk ke jurusan keperawatan dan apakah ini passion saya. Sebenarnya saya bisa menentukan jurusan ini karena saya pernah mengikuti psikotes waktu saya kelas 10 dan di situ hasil psikotes saya menunjukkan bahwa saya eh, bisa melanjutkan pendidikan ke salah satu bidang medis dan pada waktu saat saya kelas 12 saya juga sering konsultasi ke BK apa yang harus saya ambil dan kebetulan juga saya itu sebagai keinginan sendiri untuk masuk ke jurusan kesehatan dan oleh Ibu Nabil sendiri tuh dijelaskan dan dijabarkan mengenai jurusan ini dan prospek kerjanya. Lalu saya tertarik dan saya mengikuti saran dari Ibu Beka. Dan kenapa bisa saya lolos ke sini ke Poltekkes itu awal mulanya aku juga eh, tidak terlalu berekspektasi tinggi karena itu merupakan jalur rapot dan yang daftar itu banyak banget jadi aku kurang tidak terlalu ekspektasi tinggi gitu. Tapi yang aku lakuin karena aku masuk jalur PMDP, eh, mungkin sebagian orang itu dibilang itu adalah jalur hoki, tapi menurut aku itu enggak, karena ada usaha selama 3 tahun yang aku lakuin, aku yang 3 tahun aku lakuin di masa SMA, di mana aku harus belajar, terus harus diusahain nilainya harus tinggi dan juga harus naik presentasinya. Jadi jangan sampai turun karena saingan kalian tuh banyak banget. Eh, Terus aku juga lolos jalur lewat ini tuh ada beberapa tahapan. Dari mulai tahap pertama itu tahapan administrasi, yaitu tentang penginputan nilai. Terus setelah dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya akan melakukan tes kesehatan. Dan di situ tes kesehatan itu ada pengecekan berat badan, tinggi badan, terus ada cek darah, cek mata, tes buta warna, ada kalau nggak salah tuh ada tes urin juga, sama ada rotgen, tapi sama dan bukan cuman tes kesehatan aja, di situ juga ada tes psikotes dan wawancara dan dilakukannya tuh 1 hari. Selama 1 hari itu kita melakukan tes pada tahap kedua. Jadi setelah dinyatakan lulus pada tahap pertama, maka akan mendapatkan informasi dari pihak Poltekkesnya lanjut ke tahap kedua
Dan di situ ada juga melakukan pembayaran sebelum ke tes kesehatan. Dan tes kesehatannya tuh langsung di kampus utama. Terus ada tes wawancara juga. Kalau tes wawancara tuh isinya umum ya. Kayak semisal kalian kenapa tertarik di jurusan ini, tahu jurusan ini dari mana, terus apa yang kalian ketahui tentang jurusan ini. Intinya tentang informasi umum. Sama yang terakhir tuh ada tes psikotes. Dan untuk tes psikotes ini tuh lumayan banyak menyita waktu karena dimulai dari jam 1 sampai jam 5 itu baru selesai. Dan awalnya aku kira setelah lolos tahap pertama itu sudah tesnya tuh aku pikir itu tuh cuman formalitas. Ternyata enggak. Ternyata dari situ tuh diseleksi lagi dan seingat aku dari 30 orang di prodi, aku yang ikut tes tahap kedua yang keterima cuman 18 orang. Dan itu tuh gagal semua di tes psikotes sama kesehatannya. Jadi buat kalian yang mau masuk jurusan ini dan di Poltekkes juga, jadi kalian harus jaga kesehatan sama sering-sering banyak latihan tes psikotes. Nggak sering-sering juga sih, intinya kalian tahulah tes psikotes tuh gimana dan biasanya isinya apa aja gitu. Soalnya tes psikotesnya juga masih lumayan umum gitu dan banyak juga latihan kayaknya di Google tuh kalau aku pernah lihat itu bisa kalian pelajari juga. Dan untuk tes wawancara jangan yang penting kalian yakin aja, gak usah takut dan kalian tuh yakin bisa ngejawab semua itu. Jangan pernah takut buat memulai hal baru. Untuk usaha aku selama 3 tahun tuh kalian belajar, intinya belajar, harus sering sharing juga sama guru-guru. Aku udah mulai kuliah normal sekitar 2 mingguan. Iya, Pembayaran. semester tuh ada pembayaran. Per 6 bulan, setahu aku juga itu tuh nggak bisa dicicil, Ibu. Jadi harus sekali bayar lah. Menurut aku di rumpun kesehatan itu lumayan masih murah, karena emang negeri juga. Kalau aku sendiri di tahun ini di D3 Prodi Keperawatan tuh UKT-nya 4.700.000. Tapi nanti setiap semester itu pasti bakal berkurang sih. Apalagi nanti semester 5 udah tingkat 3 itu udah sekitar 4 jutaan. Beasiswa bidik misi dan di situ beasiswanya tuh bisa mencakup sampai 100% tuh nggak bayar UKT. Dan ada juga kalau semisal kita udah masuk ke Poltekkesnya bisa juga ngajuin beasiswa KIP dan bisa juga ada juga untuk mahasiswa yang berprestasi, biasanya tuh ada yang mengikuti lomba, terus lombanya tuh menang, itu juga bisa sebagai ajuan untuk beasiswa meskipun beasiswanya nggak full, tapi pasti dapat beasiswa. Jadi di Poltekkes juga banyak beasiswa. Oke Ibu, jadi di perkuliahan yang jurusan aku pilih tuh pembelajarannya
sebenarnya karena masih semester 1, jadi mata kuliahnya juga masih ringan juga. Dan itu juga ada mata kuliah yang umum, yang ada di SMA juga ada mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, masih mata kuliah umum kayak SMA. Dan kebetulan karena aku juga D3, jadi lebih banyak ke praktek. Dan jangan takut juga buat masuk kuliah, karena nanti kalian di awal tuh pasti ada namanya RPS, rancangan pembelajaran semester gitu. Nanti kalian setiap dosen tuh pasti ngasih itu buat nanti acuan kalian selama 1 semester. Jadi kalau jadi udah tertata setiap minggunya tuh mau ngapain, mau apa. Jadi gak bingung buat kalian mau belajar apa di minggu ini, minggu depannya mau belajar apa. Itu setiap dosen pasti ngasih RPS di awal. Dan karena aku juga D3 jadi banyak praktek kan. Nah, nanti tuh banyaknya tuh kelompok. Jadi dibentuknya kelompok dan tugasnya tuh makalah, bikin makalah gitu. Tapi enaknya di D3 tuh teman-temannya tuh pada solid. Jadi nggak individu nggak sendiri-sendiri gitu. Teman-temannya tuh solid semua, jadi kayak saling membantu satu sama lain, bikin tugas makalah juga bareng-bareng. Intinya pertemanan juga oke gitu. Jadi bikin kuliah tuh jadi lebih ringan gitu. Untuk yang aku tempuh sendiri, SKS-nya tuh ada 20 SKS selama 1 semester. Dan itu juga pembelajarannya cuman sampai sekitar 15 minggu. Itu tuh udah UAS sama UTS. Jadi sekitar 4 bulan. Terus aku udah semester 2 tuh nanti bulan Januari. Jadi emang sebentar banget sih. Sebenarnya kalau karena D3 jadi banyak praktek banyak praktek di setiap matkul juga. Bahkan ada yang emang itu tuh khusus praktek gitu, Bu. Jadi udah dari semester pertama, tapi kalau misalnya itu tuh ada nanti di semester 5 atau 4 kalau nggak salah tuh ada kita tuh full praktek, tapi prakteknya dinas di klinik. Jadi di klinik, di rumah sakit, terus di situ juga itu tuh udah full di klinik dan rumah sakit. Dan kita juga bakal pindah-pindah, bisa di rumah sakit Arjunangun, ada bisa juga di Kuningan, tergantung dari apa yang bakal kita pelajari, stase apa. Misal kayak stase kejiwaan, bisa juga di rumah sakit kejiwaan yang ada di Bandung atau di Bogor, atau keperawatan umum di mana gitu. Nanti itu mulainya antara semester 4 atau 5. Untuk aku ke depannya nanti mungkin bakal setelah lulus dari D3 ini bakal langsung ke kerja dulu. Nanti kalau udah kerja, udah kekumpul duitnya, nanti aku bakal lanjut ke profesi, sampai profesi. Dan untuk prospek kerja sendiri, karena aku ngambilnya keperawatan, dan itu tuh emang prospek kerjanya luas, bahkan sering juga dibicarakan pas waktu aku PKKMB tuh, kalau prospek kerjanya keperawatan tuh emang luas gitu. Bahkan karena kampus kita negeri,
Dan bahkan tuh sering ada malah dari rumah sakitnya tuh menawarkan bahwa lulusan terbaiknya dikirim ke sini aja Bu, ke rumah sakit kayak gitu. Jadi rumah sakitnya tuh sudah menawarkan gitu. Bahkan ada rumah sakit yang bersedia mengganti uang semester semester 5 sampai semester 6 kalau kita sudah mengikuti kualifikasi rumah sakit tersebut untuk bekerja di situ gitu. Buat kalian yang pengen daftar ke cuma di Poltekkes ya, dan pengennya kalian tuh masuk ke jalur bisa lewat rapot, kalian yang pertama tuh emang harus nilainya tinggi, dan kebetulan rata-rata aku 9 berapa gitu, intinya 90 ke atas lah. Iya. Jadi buat kalian yang mau dapat nilai rapot yang gede gitu, yang pertama tuh kalian harus aktif di kelas, kalian sering bertanya sama guru juga di kelas tuh, dan kalian harus ngerjain tugas juga. Dan pas ulangan tuh kalian harus belajar, dan bukan cuma pas ulangan doang, hari-harinya juga harus belajar. Terus setiap ulangan tuh selalu minta doa sama orang tua setiap hari. Sama ibu kalian harus bilang ke mah atau ibu, doain aku ya, aku mau ulangan gitu. Karena yang aku lakuin tuh selama ini tuh itu setiap ulangan tuh, setiap hari juga kadang tuh selalu minta doa, karena yang bikin aku tenang tuh ya doa dari orang tua aku. Jadi buat kalian yang masih punya orang tua, atau kalian bisa minta doa juga sama guru atau siapapun yang ada di rumah kalian gitu. Misal tinggalnya sama nenek atau sama siapa gitu, sama minta doa sama yang udah ngurusin kalian. Terus yang aku lakuin belajar sih, dan aku punya tips belajar buat kalian yang menurut aku lumayan efektif ya, karena ini tuh bikin semangat buat belajar gitu. Kalian harus sediain satu buku yang bagus, satu buku bagus tuh bisa binder atau bisa buku notebook, itu tuh khusus catatan kalian nge-review materi buat nanti ulangan. Jadi kan kalian nulis materi tuh di buku tulis biasa. Nah, nanti pas mau belajar kalian tuh review lagi, terus ditulis lagi di buku itu, dan itu tuh bisa bikin kalian jadi tambah semangat dan gampang buat nginget, karena yang udah kita tulis tuh itu tuh cuman poin-poinnya aja. Jadi bisa membantu juga, apalagi kalau ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu bisa ditulis di situ juga, di buku notebook yang khusus, yang bagus. Bukunya tuh intinya yang mau bergambar lah, mau berwarna-warni, intinya tuh buku khusus notebook ya, notebook atau binder juga bisa. Intinya itu tuh buku tuh bisa bikin semangat kalian buat belajar. Dan jangan lupa buat banyak-banyak membaca. Itu tuh selain buat pikiran kita terbuka, itu juga bisa mengubah cara pola pikir kita gimana buat kedepannya. Itu penting banget sih Bu. Alhamdulillahnya aku dapat ranking paralel ke-5. Untuk reputasi kampus sendiri, itu di cabang Cirebon lumayan bagus juga ya, karena yang tadi aku bilang itu tuh lulusan dari situ tuh bahkan ada yang diminta untuk langsung masuk ke rumah sakitnya, dan itu tuh dimintanya tuh dari rumah sakit sendiri gitu. Jadi untuk menurut aku berarti reputasinya juga lumayan bagus, lumayan baik juga gitu. Pun cabang ya, tapi
emang kualitasnya tuh nggak main-main sih. Ya itu bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen masuk kuliah jurusan kesehatan dengan biaya yang masih terjangkau dan nggak dibulain buat jauh juga, atau emang kalian anaknya homesick homesick parah atau Nggak bisa jauh mudah dari keluarga gitu. yang nggak bisa jauh dari keluarga gitu, mudah kangen, udah rindu sama rumah, bisa tuh dicoba buat daftar gitu, siapa tahu masuk. Dan di situ juga jurusan tesnya tuh ada jalur masuknya tuh ada 3 ya, ada si mama, si mami, dan PMDP. PMDP tuh rapot, terus si mama si mami tuh tes, melalui tes. Iya, buat yang masih nonton, buat teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, jalani aja. Apalagi itu transisi kalian SMA ke kuliah. Intinya jangan takut di awal sehingga kalian nggak berani buat ngelakuin sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jalani aja dan mungkin itu jalan terbaik kita.